Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini kita akan belajar membuat sebuah website sederhana yang akan menampilkan header, kemudian akan menampilkan isi dari sebuah halaman sederhana, sekaligus nanti kita akan belajar bagaimana caranya membuat database. Oke, langsung aja kita mulai. Kali ini kita akan membuat website tersebut dengan menggunakan framework CodeIgniter. Ya, kita download dulu CodeIgniter-nya. Ya, kita buka codeigniter.com. Ya, kita buka. Versi dari CodeIgniter yang akan kita pakai adalah versi 3. Ya, kita klik saja di sini, ya. Kita klik, kemudian kita pilih CodeIgniter 3. Kita download. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, kita download. Kemudian ya, kita save saja. Kalau sudah, kita buka filenya. Ya. Sebentar, kita tunggu dulu. Ya, masih lama ini, belum selesai-selesai. Oke. Ya. Oke. Ya, kita sekarang sudah mendownload file dari CodeIgniter. Coba kita ekstrak dulu di sini. Klik kanan, kemudian ekstrak to ini ya. Kemudian setelah itu kita buka di sini ya, dua kali. Nah, nanti akan muncul file-file seperti ini. Ya, akan muncul file dan folder yang bentuknya seperti ini. Oke. Kemudian ini kita copy saja, klik kanan copy. Klik kanan copy atau Ctrl C ya. Kemudian kita menuju ke folder sum kita di C sum, kemudian di htdocs ya. Kemudian kita pastekan di sini ya. Kita paste di sini. Paste. Oke. Nah, ini ya. Setelah itu kita pastikan bahwa di dalamnya adalah file-file seperti ini. Jadi langsung file seperti ini. Kalau tidak seperti ini, ya, misalkan ada file lagi, gitu ya, yang namanya file lain misalnya, dan di dalam file itu terdapat file ini, maka keluarkan dulu, ya. Pokoknya yang penting yang di copy atau isi dari folder ini adalah ini, ya. Oke, sekarang kita kembali, kemudian kita rename. Ya, rename ini menjadi objek kita. Ya, itu aja. Objek PAT atau ini aja PAT. Ya, kita kasih nama PAT. Oke, setelah kita kasih nama PAT, ya, kemudian kita klik kanan di sini untuk membuka VS Code. VS Code-nya kita buka, ya. Atau kalau misalnya belum ada klik kanannya, ini saya close dulu ya. Andaikan di klik kanan ini belum ada menu Open with Code, maka caranya adalah ya, kita klik Start, ya, kita cari di sini, kita tulis Code. Nah, kita cari Visual Studio Code. Kita klik, kemudian ya kebetulan tadi sudah saya buka ya. Klik file, kemudian open folder. Nah, cari folder yang mau kita buka. Kliknya satu kali aja. Ya, kemudian select folder. Sudah selesai. Oke, inilah tampilan dari framework CodeIgniter yang belum kita apa-apain.
Jadi coordinator itu jalannya berdasarkan konsep pemrograman MVC atau VMC atau eh, pokoknya itu dibolak-balik terserah ya. Yang penting M-nya itu adalah model, V-nya itu adalah view, C-nya adalah controller. Ya. Kalau kita lihat di dalam folder application ini terdapat beberapa folder ya, ada banyak folder di sini. Tapi yang kita fokuskan atau yang kita perhatikan itu hanya 3, ya, yaitu controller, kemudian models, sama views. Oke. Nah, kali ini kita akan belajar di 2 komponen dulu, yaitu controller sama views dulu. Ya, jadi untuk memudahkan kita sebagai yang pertama kali belajar pemrograman, kita fokus dulu ke controller sama views. Controller fungsinya adalah untuk mengatur, ya, mengatur segala sesuatu yang akan dijalankan di dalam website. Sedangkan views itu fungsinya adalah untuk menampilkan atau untuk mengeksekusi perintah dari controller. Ya, mengeksekusi perintah dari controller. Oke, kita coba aja ya. Kali ini kita mau bikin sebuah website yang tampilannya ada headernya, kemudian ada isinya. Oke, langsung saja kita ke controller welcome. Nah, di controller welcome ini, ya, controller welcome ini terdiri dari beberapa bagian yang tidak boleh tidak ditulis. Ya, yang pertama adalah tag pembuka PHP. Ini adalah namanya tag pembuka PHP ya. Kurang dari tanda tanya, kemudian PHP. Ini namanya tag pembuka PHP. Kemudian yang kedua yang nggak boleh dilewatkan adalah ini, kelas. Ya, jadi setelah PHP kemudian kelas. Nama kelas itu harus sama dengan nama file controllernya. Jadi kalau nama filenya welcome di sini welcome ya, maka nama kelasnya juga harus welcome, harus sama persis. Yang warnanya abu-abu ini kita hilangkan saja nggak apa-apa. Oke. Nah, kemudian di dalam kelas itu terdapat atau boleh dibuat fungsi. Ya, ini namanya fungsi atau function. Ada 2 macam function, yaitu public function sama private function. Ya. Cuman kalau dalam hal ini kita sering pakai yang namanya public function. Nah, setiap perintah yang mau dijalankan di dalam website itu ditulis di dalam sebuah function. Function itu boleh terdiri dari banyak perintah. Jadi di sini perintahnya untuk apa, kemudian di bawahnya lagi dan seterusnya. Boleh. Begitu juga di dalam sebuah kelas itu juga boleh terdiri dari beberapa function. Ya, ini boleh terdiri dari beberapa function. Nah, saya bikin function baru lagi, ya, yang namanya home misalkan. Ini boleh seperti ini. Ya, oke, saya hapus lagi. Terus yang tidak kalah penting lagi, setiap kelas sama function itu selalu dibuka dengan kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal. Nah, ini seringkali membuat website kita menjadi error ya. Ingat, jangan sampai menjadi error. Ada kurung kurawal, kemudian kurung kurawal terbuka ya, kemudian kurung kurawal tertutup. Begitu juga dengan function atau public function. Ada kurung kurawal terbuka, juga ada kurung kurawal tertutup untuk menutup statementnya. Kemudian untuk setiap statement atau perintah, ya, statement pernyataan untuk memerintahkan atau memberikan instruksi kepada websitenya kita, setiap akhirnya harus diakhiri dengan titik koma. Nah, ini juga seringkali kita lupa. Misalnya kita mau ketik begini, this load view katakanlah ya. Kemudian misalnya home gitu kan. Nah, ini kadang-kadang ya, kadang-kadang ini kita lupa menulis titik komanya.
Sehingga ketika website yang kita jalankan, maka ini akan error, gitu ya. Jadi ini jangan lupa. Oke, saya hapus lagi. Oke, itu penjelasan dari controller. Nah, sekarang kita akan bikin controller baru lagi yang namanya controller home. Kita klik di folder controllers ya, kemudian kita klik new file, ya, kita kasih nama home.php. Kita kasih nama home.php. Kita copy paste saja dari controller welcome. Ya, kita copy paste saja. Ya, kalau di sini nggak ada, kita cari di sini. Ini saja yang kita copy. Ya, dari PHP ini sampai sini, ya. Kita copy, Ctrl C, ya, kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Oke. Jangan lupa, karena ini kurung rawal terbuka saja, maka kita harus menutupnya dengan kurung rawal tertutup, ya, supaya tidak error. Nah, kemudian apa yang harus kita ubah lagi? Yaitu nama kelas. Ya, nama kelas itu harus sama dengan nama file controllernya. Dalam hal ini nama controller itu adalah home, maka di sini juga harus home. Oke, ini harus home. Kemudian setelah itu di dalam kelas itu bisa terdiri dari beberapa function. Nah, saya contohkan, kita bikin satu function dulu, ya, namanya index. Kemudian dari sini kita mau memerintahkan website ini untuk membuka file yang ada di view. Nah, kita ketik aja this gitu ya, load view. Kita nanti akan bikin sebuah file yang namanya home, ya, atau yang namanya index gitu ya. Kita bikin file yang namanya index di dalam folder home, ya, yang namanya index di dalam folder home. Berarti kita tuliskan nama foldernya dulu, kemudian nama filenya seperti ini. Oke. Nah, kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Kita nyalakan dulu servernya. Dalam hal ini adalah SAM. Jangan lupa dinyalakan dulu. Kemudian kita klik Start di bagian Apache sama bagian MySQL. Oke, pastikan ini sudah jalan. Tanda kalau ini sudah jalan adalah berwarna hijau. Oke. Oke. Ya, sebentar, saya nonaktifkan dulu untuk ini ya. Kalau sudah kita minimize, kemudian kita coba, ya, kita coba di sini. Cara untuk mengakses website kita adalah dengan mengetikkan localhost, ya, kemudian slash, kemudian nama file project kita bisa cek di sini, ya, ini namanya, atau kita bisa cek di htdocs, ya, ini nama projectnya kita, yaitu PAT dengan huruf kecil semua. Kita kembali lagi ke Chrome, ya, kita ketikkan PAT, kemudian slash, slashnya apa ini? Nama controller. Oke, nama controller. Nama controllernya adalah home ya. Kemudian nama fungsinya adalah index. Sebenarnya ini nggak perlu ditulis karena index, tapi kita supaya untuk membiasakan maka harus ditulis. Nah, ketemu error seperti ini. Nah, jika muncul error seperti ini, ya, itu kenapa? Karena kita belum men-setting men-setting HT access-nya. Ya, kita belum menghilangkan index.php-nya. Nah, oke. Gimana caranya? Kita tutup dulu application-nya ini. Kita cari di sini apakah ada file .htaccess. Tidak ada kan? Nah, karena tidak ada, kita copy paste saja dari kebetulan saya sudah punya dari project yang sebelumnya, ya, misalnya saya copy dari sini aja. Ya, ini kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Oke, kita pastekan di sini. Klik kanan, kemudian pastekan di sini. Nah, sudah, pastikan sudah ada di sini. Oke, kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Nah, pastikan sudah ada HT akses di sini. Ingat HT aksesnya berada di luar, ya. Ingat HT aksesnya berada di luar.
bukan di dalamnya application. Di sini juga ada HT access tapi bukan ini, ya. Di sini mungkin di tempat lain mungkin ya ini juga ada HT access tapi bukan di sini, ya. Lebih amannya kita minimize semuanya dulu baru kita kemudian ngopi dari tempat lain. Oke, pastikan kita klik dulu HT access, pastikan isinya seperti ini. Kalau nggak seperti ini berarti nanti akan muncul error, ya. Oke, kita close, kemudian kita kembali lagi ke Google Chrome, kita refresh. Nah, sekarang errornya berubah. Sehingga error seperti ini apa? Ini sudah HT aksesnya sudah berjalan. Ya, tetapi ada masalah lagi yaitu enable to load the requested file home-index.php. Artinya kita tidak bisa meload atau membuka file yang diminta yaitu home/index.php. Di mana ini? Nah, ini ada di view ya karena perintah dari controller kita ya controller home function index itu adalah untuk menjalankan file index yang ada di folder home ya. Di folder home ini di mana? Ada di folder view. Kita cek dulu apakah di folder view itu ada. Ternyata tidak ada, makanya error gitu kan. Nah, sekarang kita bikin eh, folder baru, kita klik views, kemudian kita bikin folder baru yang namanya home. Ya, kita sesuaikan namanya dengan ini. Klik di folder home, kita bikin file. Ingat, jangan salah ya. Ini untuk bikin file, ini untuk bikin folder ya. Ingat itu. Oke, kita bikin file yang namanya index.php. Nah, sekarang kita nggak usah ngapa-ngapain dulu, kita kembali lagi ke browsernya kita refresh. Nah, sekarang beda, ya kan? Tadi muncul pesan error, ya kan? Sekarang tidak muncul, tetapi masih blank, ya karena kita belum mengisinya, ya kita belum mengisinya. Oke, nah sekarang kita akan memanfaatkan salah satu framework dari CSS yang namanya Bootstrap. Ya, kita memanfaatkan bootstrap.com. Oke, sudah. Sebelum itu kita bikin dulu struktur dari HTML-nya. Kita klik shift tanda seru, kemudian enter. Nah, ini nanti akan kita akan dibuatkan struktur dari HTML dasarnya. Ya, kita beri nama misalnya ini gas BAT atau namanya apa ya, kita mau menampilkan data mahasiswa gitu ya, atau data siswa. Oke, kita kasih nama begitu. Oke, setelah itu kita akan meload atau kita akan memanfaatkan Bootstrap ya. Dalam hal ini Bootstrap itu adalah framework dari CSS. Oke, langsung aja kita menuju ke browser kita. Kemudian kita ketikkan getbootstrap.com ya. getbootstrap.com. Oke, setelah itu kita arahkan ke bawah. Ya, kita arahkan ke bawah. Kita bisa include ya, kita bisa include via CDN atau kita bisa mendownload file dari Bootstrap itu secara manual. Nanti kita akan masukkan di dalam projectnya kita. Tapi dalam hal ini saya contohkan bagaimana kalau include via CDN aja, ya, karena lebih simple. Oke, pastikan di sini include via CDN ya. Di sini ada 2 baris. Yang pertama itu adalah baris untuk menginisiasi CSS-nya. Kita kembali lagi ke coding kita enter, kemudian kita pastekan di situ. Oke, pastikan lengkap ya dari tanda seru, dari tanda kurang dari ini ya, sampai tanda yang paling kanan juga harus lebih dari.
Oke, lanjut. Kembali lagi ke Bootstrap. Kita copy yang satunya. Ini untuk menginisiasi JavaScript-nya. JavaScript dari getbootstrap.com. Kita kembali lagi. Kita letakkan pada bagian sebelum body yang paling akhir ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Kita save dulu, kita simpan. Nah, nanti kita akan memecah bagian ini menjadi 3 bagian, yaitu bagian header, bagian isi, kemudian bagian footer. Ya, supaya nanti ketika kita membuat halaman lain, kita tidak perlu lagi untuk membuat headernya dan footernya. Ya, karena header dan footer itu cenderung untuk tetap sama. Oke, kita bikin folder baru lagi di folder view. Klik di folder view, kemudian kita bikin folder baru. Ya, kemudian kita kasih nama templates. Kemudian kita beri di dalam template ya, pastikan select-nya di templates ya, bloknya di template ya. Kemudian kita klik new file, kemudian kita bikin baru lagi file baru yang namanya header.php. Kemudian kita klik lagi, ya, kita bikin yang namanya footer.php. Nah, kita sudah punya file header sama footer yang ada di folder templates. Ya, kita minimize dulu, boleh. Kita kembali ke indeks. Oke, kita akan memecah indeks ini menjadi 3 bagian, ya, yaitu bagian header, bagian footer, sama bagian isi. Nah, kita kasih nama dulu supaya nanti lebih jelas. Kita kasih komentar ya. Cara memberikan komentar adalah dengan cara mengetik Ctrl/ atau Ctrl garis miring. Ya, kemudian kita kasih nama header. Dan di sini kita kasih misalnya ini n dari header. N artinya ini adalah batas akhir dari header gitu ya. Ini artinya begitu. Ini awalnya. Kemudian di sini ya di tengah ini kita kasih isi ya, atau main content ya, main content main content ya, konten. Ya, gimana tulisannya konten itu ya? Seperti ini ya, mungkin. Oke. Kemudian di bawahnya juga kita kasih n dari main content. Nah, kemudian di bawah sini ya kita beri nama footer, ya, footer. Kemudian batas bawahnya kita kasih nama n footer. Oke. Nah, kita sudah memisah-misah ini. Ini seperti ini terus tidak perlu ditulis juga tidak masalah. Artinya begini, ditulis di sini itu fungsinya adalah untuk memberikan info atau memudahkan programmer saja. Ya, memudahkan programmer untuk melihat, oh ini ternyata bagian dari header dan seterusnya. Tidak akan dijalankan dalam websitenya kita. Oke. Oke. Kemudian ini kita cut ya, klik kanan cut. Halo, halo Ma'am. Assalamualaikum. Ya, salam. Oh iya. Saya enggak ya. Ya, ya salam. Oke, kita lanjutkan. Kita kembali lagi di sini. Kita blok ya, kita blok di sini. Kemudian kita klik kanan cut. Kita klik kanan cut, kemudian kita pindahkan ke file header. Kemudian klik kanan paste. Ya, oke, kita simpan. Kita kembali lagi ke file index, kemudian kita blok di sini, kita blok, kemudian kita cut juga, kita cut di sini. Oke, seperti ini. Jangan lupa disimpan.
Ctrl S di sini juga Ctrl S. Oke. Pastikan kita sudah punya 3 buah file, yaitu file index, header, sama footer. Ya, file index, header, sama footer. Index itu nanti akan kita isi ya. Kemudian header itu isinya begini, sama footer isinya begini. Oke. Kemudian kita akan mengisi headernya dulu ya. Jadi kan ini kalau kita refresh ya, kita kembali ke sini, kita refresh, maka akan tampil seperti ini. Ya. Ini kalau kita refresh. Kemudian kita kembali lagi ke apa namanya, ke footer. Kita kembali lagi ke footer, kemudian kita copy ya. Sorry. Sebentar, ada intermezzo tadi ya. Sorry. Ya. Oke, kita kembali lagi ke apa tadi? Ya, kita kembali ke Bootstrap ya. Kita kembali ke Bootstrap. Kemudian kita scroll ke atas, kita klik bagian documentation. Kita klik bagian documentation. Ya, kita klik bagian documentation, kemudian kita scroll ke bawah, Nah, sampai menemukan komponen, ya komponen, kemudian navbar. Ya, kita akan bikin navbar di sini. Geser ke bawah, kemudian sampai sini kita copy ya, kita copy yang ada di sini, atau kalau nggak bisa di copy kita copy manual gitu ya, dari sini sampai bawah ya. Kita copy, kemudian kita pastekan di bawahnya body. Bawahnya body yang ada di dalam header sini ya. Kita pastekan di sini. Oke. Kita cek dulu apakah ini sudah berjalan. Oh, ternyata belum. Ya, kenapa kok belum berjalan? Karena kita belum meload header sama footernya. Kita kembali lagi ke home, ya, kita kembali lagi ke controller home, kemudian kita tambah di atas home ini, ya, kita tambah di atas home ini adalah this load view templates, ya, karena di dalam folder templates yaitu header. Kita bisa juga copy ya bagian ini, langsung copy seperti ini dengan klik Shift Alt tanda panah ke bawah. Oke, kita cuman ganti ini aja, yaitu templates, kemudian slash footer. Jangan sampai keliru ya, jangan sampai terbalik. Urutannya adalah header dulu, kemudian index ya, atau isi dari website, kemudian footer. Oke, kita coba lagi, kita refresh. Nah, sekarang tampilannya sudah berubah jadi seperti ini, ya kan? Tampilannya sudah berubah jadi seperti ini. Kita akan merubah headernya supaya nanti headernya bisa kita sesuaikan. Oke, kita rubah sedikit aja. Misalnya ini kita rubah judulnya ya, data siswa, gitu ya. Kemudian home, kemudian di sini linknya kita ubah menjadi about, misalnya. Kita kembali lagi. Nah, sudah berubah ya. Oke, untuk drop down-nya nanti kita ini kan dulu, kita skip dulu. Ya, kita skip dulu, kita komentarkan dulu. Jadi caranya menonaktifkan adalah dengan klik di blok. Ya, kita blok, kemudian klik Ctrl slash ya, seperti kita membuat komentar. Ctrl slash atau Ctrl garis miring. Nah, nanti warnanya akan berubah, kemudian di sini akan hilang. Nah, seperti itu. Yang disable juga sama. Nah, kita bloknya dari sini sampai sini aja. Nah, kita komentarkan. Kita bikin komentar. Jadi nanti kita akan membuat 2 menu saja. Oke.
eh, ini sudah kita buat header. Sekarang kita bikin data mahasiswa untuk ditampilkan di dalam sini. Oke. Kita akan menampilkan data mahasiswa di dalam bentuk list saja, ya. Kita kembali ke indeks, ya, kemudian kita akan mengisi indeks ini dengan tampilan list. Oke, kita menuju ke Bootstrap lagi, ya, kita menuju ke Bootstrap lagi. Kemudian kita cari yang namanya list group. Oke, kita cari yang namanya list group. Di dalam list group ini kita scroll ke bawah. Nah, nanti akan tampilannya begini. Kita copy yang paling atas ya. Ini kita copy. Kemudian kita kembali ke VS Code-nya kita pastekan di situ. Oke, pastikan bentuknya seperti ini. Kita cek dulu. Kita kembali ke project-nya kita refresh. Nah, sudah seperti ini. Oke ya. Tapi ada sesuatu yang agak aneh ini, agak aneh. Kenapa? Karena ini full. Saya maunya nggak full. Bagaimana caranya untuk membuat ini nggak full? Nah, kita bikin container namanya. Kita kembali ke Bootstrap, kemudian nah, kita scroll di bagian layout. Nah, kita klik yang namanya containers. Oke, ya, containers. Nah, kita scroll ke bawah, default container. Nah, kita copy aja ini. Sesuatu yang simpel sekali ya. Oke. Ya, oke. Container. Ya, ini seperti ini kita copy. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Ya, kita klik, kita pastekan di atasnya sini. Oke, setelah itu, nah, setelah itu kita pindah yang barusan dibikin tadi, kita pindah ke atas. Kita blok, kemudian kita cut, kemudian kita copy di sini. Kira-kira pengaruh nggak ini? Nah, itu ya. Jadi eh, apa namanya, tidak full layar, tetapi ada jarak di layarnya ini. Kalau kita mau bikin headernya juga apa namanya eh, sama seperti ini, maka kita harus memberikan kontainer juga di dalam header. Ya, tapi saya lebih suka untuk yang seperti ini, gitu ya, yang headernya full, kemudian isinya itu nggak full. Kita coba aja. Atau kalau mau nggak full ya boleh kita coba. Kontainernya ya, kontainernya saja kita pindah. Kita pindah kemana? Kita pindah, kita blok ya, kita cut, kita pindah ke header. Di bagian mana ini? Kita scroll ke atas, ya, di bagian setelah body dan sebelum nav. Kita pas tekan di situ. Ya, seperti ini. Oke. Ini kita geser aja supaya lebih enak dilihat. Nah, seperti ini ya. Oke, ini kita simpan, juga kita simpan, Ctrl S jangan lupa. Kemudian ini kita refresh. Nah, seperti ini ya. Jadi lebih enak dilihatnya. Oke. Nah, ini saya mau menampilkannya nggak seperti ini, tapi saya berikan judul dulu, baru listnya ini. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita berikan judul dulu. Kita rapikan dulu ya. Ini mestinya agak ke sini. Oke. Kita hapus saja konten clear-nya. Kita bikin apa ini? Judul ya. Kalau kita mau bikin judul, itu ada beberapa metode ya. Biasanya yang sering saya pakai adalah metode heading ya. Kita ketikkan katakanlah H3 gitu ya, dan enter. Judul data siswa. Oke, seperti ini. Kita refresh. Nah,
maka akan muncul seperti ini. Oke ya. Ya, sudah. Nah, data siswa ini nanti akan kita ambil dari database. Ya, akan kita ambil dari database. Bagaimana caranya kita mengambil ini dari database? Caranya adalah kita bikin database dulu. Di manakah database itu? Di sini database itu ya. Jadi kita kembali ke browser, kemudian kita bikin tab baru, kemudian ketik localhost /php myadmin. Ini untuk membuat database di dalam server lokal. Nanti kalau server hosting ya sedikit perbedaan. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, apa ya? Nah, itu dia. Nah, nanti kira-kira tampilannya seperti ini. Ya, kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari web apa namanya database ya, database PHP myadmin. Nah, nama database itu berada di sebelah kiri ini. Jadi di sini kita sudah punya database ada berapa ini 5 ya. Tapi kita nggak akan menggunakan ini, kita bikin baru lagi atau kita bikin database baru lagi. Kita kasih nama yang namanya database kita mau bikin aplikasi data siswa itu aja ya. Siswa aja. Atau namanya PAT itu aja. Kita kasih namanya PAT. Database-nya PAT. Kita create. Nah, pastikan sudah muncul nama PAT di sini. Nah, di dalam database itu nanti akan kita bikin tabel-tabel. Ya. Tabel-tabel itu nanti akan mewakili data atau yang berisi data. Ya, kita klik di sini, kemudian kita kita bikin create new tabel ya. Kita kasih nama misalnya siswa. Nah, di tabel siswa. Tabel siswa nanti kita bikin 5 kolom. Ya, 5 kolom. Kita klik create. Kemudian nah, sudah ada tabel siswa. Di sini kita akan klik atau bikin seperti ini. Ya, kita bikin ID siswa. Jadi nama kolomnya adalah ID siswa. Kemudian nama. Kemudian jenis kelamin mungkin. Kemudian kelas ID. Ya, kita kasih seperti itu aja. Atau ya bisa begini aja. Kemudian is aktif. Jadi nanti ada hubungannya sama ini ya, pengaktifan. Oke. Sementara ini dulu. Jadi ID siswa, nama, kemudian jenis kelamin, jenis underscore kelamin ya, kelas ID is aktif. Kenapa kok ada underscore? Karena di dalam database ya, nama kolom itu tidak boleh menggunakan spasi. Nama database juga tidak boleh menggunakan spasi. Nama tabel juga tidak boleh menggunakan spasi. Jadi harus selain spasi. Biasanya dipakai simbol underscore. Ya, hurufnya huruf kecil semua, kemudian pakai underscore untuk membuat spasinya. Oke, itu ya. Oke, kemudian kita ke sini. ID siswa itu nanti akan kita pakai sebagai primary key namanya. Primary key itu adalah kunci utama. Ya. Kita geser ke sebelah sini. Kita klik AI. AI ini namanya auto increment. Auto increment itu nanti ketika kita menambahkan data, maka otomatis angka yang di sini akan bertambah. Itu namanya auto increment. Kita klik di sini. Di sini langsung sudah muncul primary. Ini namanya primary key. Jadi langsung saja seperti itu. Oke. Mana ini? Oh, nggak bisa. Oh, sorry. Ini.
Oke, kita ke kiri, kemudian nama. Nama ini nanti isi datanya adalah huruf. Ya, jadi ini kita harus ubah menjadi varchar. Kita berikan panjangnya, misalnya huruf itu, nama itu tidak boleh lebih dari 128 karakter. INT ini artinya adalah integer. Integer itu artinya bilangan bulat. Jadi yang boleh diisi di kolom siswa itu adalah data bilangan bulat atau angka saja. Jenis kelamin, nanti kita akan bikin jenis kelamin itu cara varchar aja, yaitu L atau P ya, LP itu aja, berarti ini satu. Kelas ID nanti isinya adalah berupa angka, karena ID ya. Angka kita bikin integer aja, dan is aktif itu juga kita bikin integer. Tapi kita bikin panjangnya cuma satu. Karena isinya nanti itu antara 0 dan 1. Kalau 0 berarti tidak aktif, 1 berarti aktif. Sudah. Kalau sudah, kita geser ke bawah ya, kita geser ke bawah, kita klik save. Nah, sudah kita sudah membuat tabel siswa. Kita sudah membuat tabel siswa sekarang. Oke, kita sudah punya satu tabel. Coba kita isi dulu ya. Kita klik browse, kemudian kita isi dulu. Ya, klik insert. Misalnya kita kasih nama Adi Nugroho, misalnya begitu ya. Jenis kelamin L. Kelas ID misalnya kelas 1, is aktifnya 1. Oke. Kita klik go. Kita insertkan lagi ID siswa, nggak perlu diisi karena auto increment. Bambang Nugroho atau Bambang Santoso ya. Jenis kelaminnya L, kelas ID-nya katakanlah 1 lagi, is aktifnya 1. Kita bikin lagi. Kita bikin baru lagi insert ya. Kemudian di sini kita isi Sulisnowati. Nah, Sulisnowati gitu aja. Jenis kelaminnya perempuan. Kelas ID-nya misalnya 2, is aktifnya 1. Oke. Ya. Ini kita isi lagi, misalnya Eka Santosa, Eka Fatmawati. Nah, gitu ya. Kemudian jenis kelaminnya adalah perempuan, kelas ID-nya 1, misalnya is aktifnya 1. Oke, terus kita klik di sini. Oke, kita sudah punya berapa siswa? Di sini 4 siswa ya. Kita bikin baru lagi yang namanya misalnya Andi, jangan itu ya. Apa ya kira-kira ya? Janet, perempuan, kelas ID-nya adalah 2, is aktifnya 1. Oke, kita sudah punya data di sini, data siswa, yaitu ada 5 siswa, Adi Nugroho, Bambang Santoso, Sulisnowati, Janet. Kita akan meload atau menampilkan data yang ada di dalam database ini ke dalam websitenya kita. Bagaimana caranya? Kita kembali lagi ke codingan kita, ya. Ini nanti kita akan ambil data dari sana tadi. Oke, kita kembali ke home dulu. Kita ke home dulu. Kemudian kita bikin atau kita ambil data dari database tadi. Caranya gimana? Caranya adalah dengan perintah this db get. Get apa? Get siswa. Oke. Ya, seperti ini. Dan ini kita masukkan ke dalam variabel siswa. Jadi seperti ini. Jadi ini nanti data ini akan dimasukkan ke dalam variabel siswa. Tapi sebelum itu kita harus setting dulu, ya, setting dulu konfigurasinya supaya aplikasi ini berjalan menggunakan database. Caranya bagaimana? Caranya kita ke bagian config, kemudian kita ke bagian auto load, kita kemudian ke bagian libraries, ya, kemudian kita isi ini menjadi database.
kemudian kita simpan, kita close, kita kembali lagi ke config, terus kemudian kita klik database, ya, ke bawah, username-nya kita isi root, database-nya kita isi apa tadi namanya? Nama database-nya adalah ini ya, PAT namanya. Nama database-nya adalah PAT. Kita isi di situ. PAT. Udah, kalau sudah kita simpan, kemudian kita close, kita kembali lagi ke sini. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, ini kita lempar. Ya, kita lempar. Caranya melempar begini. Kita bikin variabel baru lagi yang namanya data. Data, kemudian siswa. Nah, ini kita isi yang ada di dalam variabel siswa. Nah, seperti ini. Jadi, perintah ini gunanya untuk mengambil data siswa yang ada di dalam database, di mana di dalam tabel siswa. Ya. Setelah dapat, dimasukkan ke variabel siswa yang ada di sini. Kemudian, isi yang ada di dalam variabel siswa dimasukkan ke dalam variabel data siswa ini. Nah, kok variabelnya bentuknya begini? Ini apa namanya? Ini namanya variabel yang berisi data array. Ya, data array. Itu sudah muncul tuh. Array data, gitu ya. Jadi data array-nya isinya adalah siswa, siswa itu isinya adalah data siswa ini. Oke, kita lempar dulu kemana? Ke indeks. Kita lempar ke indeks. Data. Oke, setelah itu kita simpan, sudah. Setelah itu kita kembali ke indeks yang ada di folder view tadi. Nah, nanti kita akan ini kita akan ulang ya. Jadi ini kita hapus semuanya. Kan tadi ada 5 ya. Yang 4 kita hapus karena kita mau mengelup atau mengulang-ulang list ini. Caranya bagaimana? Klik di sini ya, kemudian ketikkan PHP atau bikin tab seperti ini ya. Yang isinya adalah for each. For each apa? For each data yang sudah kita lempar yaitu siswa. Ya, for each $siswa S $S. Ya, seperti ini. Ini kita tutup dengan seperti ini. And for each. Nah, seperti ini. Oke. Coba seperti ini dulu ya. Kita kembali lagi ke browser. Nah, ini kan an item, second item, third item, fourth item ini kan. Kita refresh. Kalau seperti ini bagaimana? Nah, ternyata ya, ternyata dia mengulang. Dia mengulang ya. An item. Di codingnya kita itu tadi hanya ada satu, tetapi dia akan mengulang ya sebanyak ini. Nah, oh sorry, ini kurang ini. Ini kurang, sorry ya. Ini kurang result array. Kembali lagi kita refresh. Nah, sudah ada 5 ya. Kita ulang sebanyak 5. Kenapa kok 5? Karena data kita jumlahnya 5. Kalau kita tambah datanya kita insertkan lagi misalnya Jono. Jono itu kelas ID, jenis kelaminnya laki-laki gitu ya. Kelas ID-nya katakanlah 2, eksekutifnya 1. Oke, kita tambahi 1 lagi. Kemudian kita kembali ke sini, kita refresh. Nah, kita akan nambah 1 lagi. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuai dengan data yang ada di sini. Nah, sehingga tanpa perlu otak-atik coding lagi, ketika database itu ditambah, maka tampilan ini juga akan bertambah. Seperti itu. Oke, setelah itu ngapain? Nah, karena ini kan belum tampil. Ini belum tampil nama ya kan. Ini masih tampil an item dan seterusnya. Ya. Kita kan harusnya menampilkan namanya ini. Namanya ini kita tampilkan. Gimana caranya? Caranya adalah kembali ke codingnya kita, ke indeks ya. An itemnya itu kita ganti. Kita ganti apa? PHP echo. PHP echo. Echo apa? Echo nama. Seperti ini. Jadi
Bentuknya seperti ini. S itu adalah variabel ini ya, kumpulan namanya. Terus bagian mana yang mau kita tampilkan? Kan di sini di tabel ini ada banyak ya. Ada ID, ada nama, ada jenis kelamin, ada kelas ID, ada is aktif. Maka yang mau kita tampilkan itu yang mana? Yaitu yang namanya saja ya. Kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, sekarang muncul nama dari data siswa yang sudah kita bikin tadi. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Thank you for watching. Selamat mencoba, selamat belajar. Tetap semangat. Ketika ada error, jangan lupa titik koma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.